Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Romna, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan metode pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh sebagai prasyarat dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran Serdos tahun 2025. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar berbagai konsep-konsep ilmu ekonomi dasar dalam konteks ekonomi mikro, misalnya aliran kegiatan perekonomian, mekanisme pasar dan jenis pasar, berupa permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan lain-lain. Dan ekonomi makro, misalnya komponen produk dan pendapatan nasional, pajak, inflasi, dan lain-lain. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara umum kegiatan perekonomian dalam konteks ekonomi mikro dan ekonomi makro. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Yang pertama, CPMK 1, setelah mengikuti pengantar ilmu ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan aplikasi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ilmu ekonomi dan menerapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu ekonomi mikro, utamanya teori permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, perilaku konsumen dalam produksi, pertukaran dan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhannya. CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu ekonomi makro, utamanya produk nasional dan pendapatan nasional, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang CPMK 5, mahasiswa mampu menguasai ekonomi internasional di era globalisasi. Materi perkuliahan. Ruang lingkup ilmu ekonomi yang pertama, kedua teori permintaan, yang ketiga teori penawaran dan keseimbangan pasar, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima perilaku konsumen, yang keenam teori produksi, yang ketujuh teori biaya, yang keempat pendapatan nasional, kesembilan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ke-10 pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, yang ke-11 ekonomi internasional. Kontrak perkuliahan minimal 80% kehadiran dari 14 kali pertemuan. Nilai akhir didapat dari UTS bobotnya 40% dan UAS 40%, serta tugas 20%. Metode yang dipakai yaitu DEI, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah penyampaian materi kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dan textbook yang dipakai. Sedangkan interaction, mahasiswa dapat secara aktif melakukan interaksi pembelajaran, tanya jawab, berdiskusi, menyampaikan pendapat mengenai sebuah kasus atau topik materi perkuliahan. Perkuliahan ini bisa juga dilakukan dengan elektronik akademik UNB, dengan aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp Group,
Sedangkan asesmen yaitu penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam kelas maupun Zoom meeting, tugas-tugas yang diberikan, dan penilaian ujian yang diberikan pada tengah dan akhir semester. Berikut video pembelajaran. Teori permintaan demand. Harga adalah suatu nilai yang diberikan pada suatu komoditi sebagai informasi kontravestasi dari produsen atau pemilik barang. Sedangkan permintaan atau demand adalah keseluruhan jumlah barang yang diminta pada satu pasar tertentu. Disingkat dengan D sama dengan sigma ID. Kenapa supply adalah secara matematis disebutkan S sama dengan sigma IS. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama harga komoditi yang dimaksud, yang kedua harga komoditi lain yang berhubungan, yang ketiga rata-rata pendapatan, berikutnya jumlah populasi atau penduduk, berikutnya komoditi atau substitusi, berikutnya estimasi atau perkiraan, berikutnya selera, lokasi dan distribusi, dan lain-lain. Garis vertikal melambangkan menunjukkan harga atau P X. Garis horizontal melambangkan kuantiti. Berupa permintaan seperti kita lihat di sini, misalkan di harga awal P1 permintaannya di titik A. Kalau harga naik sesuai dengan bentuk permintaan tadi, misalnya di P2, maka permintaan berada di titik W. Gabungan antara A dan B inilah menunjukkan kurva demand atau demand curve. Terus secara matematis quantity demand itu sama dengan mil B kali P. B di koefisien, P di price atau harga. Yang ketiganya disingkat dengan DWM. Ini kita lihat di sini, yaitu P-nya misalnya di sini P2. Terus pada titik P misalnya turun menjadi B. Dia akan bergerak, atau sebaliknya kalau harganya naik dari titik C ke B, jadi bergerak dari misalnya P0 ke P1. Ya. Selain berupa permintaan, yaitu pergeseran seluruh berupa permintaan yang disebabkan oleh variabel selain harga, dia akan bergerak. Nah, kalau kita lihat di sini, kurva awalnya yaitu di D, harga apabila perubahan dari variabel selain harga tadi, misalnya
pendapatan meningkat, maka kurva akan bergeser dari D1 ke D3. Akibat dari penambahan jumlah yang diminta akan bertambah. Jika bergeser ke kanan, bergeser ke bawah akibat dari pengurangan dari barang yang diminta. Misalnya perubahan dari pendapatan, kurva dikali mula-mula di D1. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah barang yang dibeli akan apa? Meningkat. Atas. Dua. Dan sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat itu turun, maka kurva demand akan bergeser ke kiri. Itu salah satu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jenis kurva permintaan lainnya. Ada di sini misalnya barang given seperti yang bertanya di awal tadi. Jadi barang given itu ini dia apabila harga itu walaupun permintaan akan meningkat meskipun harga barang tersebut naik. Jadi kurvanya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi hubungannya positif. Ya, jadi permintaan meningkat meskipun harga barang tersebut naik. Oke. Nah, ada lagi barang inferior. Barang inferior itu kalau misalnya naik. Barang normal punya elektronik. Ini biasanya pendapatan ini tidak income naik, kuantiti demand naik, ini barang normal. Sedangkan barang apabila income-nya naik, kuantiti demand itu betul-betul bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Untuk perkuliahan hari ini jelas sampai di sini. Untuk evaluasi di-upload di SIMA, akan diunduh pada pertemuan kedua. Baik, sampai di sini kuliah perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.